Okay, welcome back to this channel. In this video, I am going to show you two skills that you can find in a TOEFL reading test. Dan untuk kedua tes kali ini kita akan mencoba untuk mencari atau mempelajari terkait question, implied question atau conclusion question. Nantinya, pertanyaan ini akan menuntut kita untuk mencoba menyimpulkan akan informasi yang akan kita baca pada setiap sentence, kalimat, atau paragraf nantinya. Okay, before we start, I would like to remind you that if you find this video useful for you, please like it so that more people can watch this video. And for the first skill, we call it as answer implied detailed question correctly. So you don't need to remember the title, but let us see what kind of questions that we will have. Di sini kita akan memiliki dua pertanyaan untuk satu teks. Dan dalam mempelajari skill-skill yang ada pada buku ini sebetulnya kita tidak memiliki teks atau jumlah kata yang banyak. Jadi untuk pembelajaran pertama ini kita akan memiliki atau menemukan membaca teks yang cukup singkat seperti ini. And then for the first question, we have got like question, what is it? Not mentioned, not stated in the text. Jadi kita akan mencari informasi yang tidak kita temukan sebagai a Hawaiian word yang ada dalam teks. Dan selanjutnya kita akan mencari informasi terkait luau. I have no idea what luau is, so it's your job to try to find the answer. And for the first question, this one, actually usually I will give you like 60 seconds to do this question. But uh, but I think you have done this question a lot, or maybe you can find this question in another video or another channel. So I'm just going to move on to my explanation then. And for how I did it, untuk di sini kita memiliki what is it? Usually kalian akan memiliki atau mencoba mengambil kata kunci pada pertanyaan atau setiap pertanyaan yang ada pada literasi tes. Namun di sini, seperti yang kalian lihat, kita telah memiliki kata Hawaiian word. Hati-hati, for me, saya nggak akan, what is it? Saya nggak akan bergantung pada kata kunci yang akan kita temukan pada setiap pertanyaan. Karena sebetulnya kata kunci tersebut biasanya tidak dengan gampang kita temukan pada teks. Nah, seperti yang kalian lihat pada teksnya, kita tidak akan menemukan Hawaiian word. Jadi kita tidak akan menemukan kata yang persis sama seperti Hawaiian word. Jadi kalian bisa mencoba membaca terlebih dahulu, melakukan skimming terlebih dahulu untuk menemukan kata yang mirip dengan Hawaiian word. Dan di sini mungkin kalian melihat pilihan jawaban yang ada memiliki kata yang bercetak miring. Dan kalian akan mencoba memeriksa pada kata di paragraf kedua. Kita memiliki aloha, malihini, dan lain sebagainya. Namun, kata tersebut tidak ada pada pilihan jawaban yang ada. Sehingga kemungkinan besar memang kita tidak akan menemukan informasi pada paragraf kedua. So, we are going to try to read paragraf pertama. Di sini paragraf pertama, untuk kalian yang telah melakukan skimming, seharusnya sih kalian tidak perlu membaca lagi. Dan di sini disebutkan kalau misalnya Hawaiian language, bukan Hawaiian word ya di sini katanya ya, tetapi memiliki makna yang sama. All words are derived from an alphabet of only 20 letters. Jadi alfabet yang digunakan ini sesungguhnya hanya 12, yang terdiri dari 5 vowels and 7 consonants. Jadi hanya vowels atau huruf vokal dan huruf konsonan-konsonan tertentu saja yang akan digunakan pada bahasa ini. Cukup unik, bukan? And then the next one, each syllable in the language ends in a vowel. Jadi, what is it? Syllable atau kata, ya, kan ada sebuah kata nih, dan syllable terakhir itu akan memiliki bunyi berupa bunyi vokal. Dan juga di sini disebutkan kalau misalnya dua konsonan tidak mungkin akan muncul secara bersamaan. And then from this information from paragraph 1, we can conclude, kita dapat menyimpulkan kalau pilihan C adalah pilihan yang salah. Mengapa begitu? Karena di sini kita memiliki
K and L, mereka kan konsonan nih, tetapi mereka muncul bersamaan atau bersebelahan. Padahal Hawaiian language atau Hawaiian word itu tidak memiliki aturan seperti itu. Jadi ini kemungkinan besar bukanlah kata Hawaii. And so it means that is how you do it. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian menggunakan kata kunci yang kalian temukan pada what is it? Pada pertanyaan, karena sesungguhnya kalian tidak akan dengan mudah untuk menemukan kata kunci yang persis sama pada teks. So be careful with that. And then the next one, we have got the next question. It is implied that a luau. Nah, this one memang how do you say it ya? Kita memiliki kata kunci luau itu tadi. Sehingga kita langsung aja menuju ke what is it? Ke teks yang akan menunjukkan di mana kata luau itu muncul. And as you can see, di sini luau kelihatan banget kan kalau misalnya mereka atau kata ini muncul pada paragraf kedua. Dan di situ kita harus membaca satu kalimat di mana kata luau tersebut muncul. And as you can see, what is it? The visitor may attend an outside luau where everyone. Jadi di sini luau ini diberitahukan atau penulis ini memberitahukan luau ini seperti apa sih? Oh, where everyone eats too much and bla bla bla. Jadi luau ini disebutkan bahwa sebagai suatu tempat mungkin atau suatu kesempatan di mana orang-orang makan banyak lah ya, and be invited dan diundang setelahnya untuk berdansa atau menari hula. Hula, I think everyone knows what hula is. And then, so it means dengan definisi yang telah diberikan di sini, dapat kita simpulkan kalau misalnya luau ini semacam feast. Jadi, what is it? Semacam perayaan di mana di perayaan tersebut biasanya orang-orang akan makan, akan ada sajian makanan yang cukup banyak dan mereka dapat pastinya makan menikmati sajian tersebut dan juga tidak hanya makan saja, melainkan mereka biasanya punya what is it? Acara-acara lainnya seperti mungkin berdansa, menari dan juga bernyanyi. Jadi seperti itu. So for number two, the right answer is a feast. And let's move on to the next one. Untuk selanjutnya, ini dapat kalian juga temukan di buku tersebut, yaitu apa sih tipe-tipe soal yang akan membuat kalian untuk menyimpulkan suatu informasi atau ya informasi yang ada dalam teks. Seperti implied, invert, likely, probably, maybe. Nah, itu kemungkinan besar kalian akan diminta untuk menyimpulkan. Nah, masalahnya kalau kalian memiliki teks yang banyak, itu akan menjadi suatu tantangan tersendiri. And so, without waiting for too long again, I will just move on to the next one. It's skill number 7. And we're going to learn about how to answer transition questions correctly. Dan di sini, kita akan ngomongin tentang transisi. Apa sih yang dimaksud dengan transisi itu? Biasanya pertanyaan tentang transisi ini akan memiliki tipe pertanyaan seperti kata ini. Kalau misalnya kalian menemukan kata preceding dan juga following, berarti itu termasuk pada soal terkait transition and question. And let's move on to the next one. Ini untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, kita memiliki preceding juga. Dan biasanya sih memang soal pada TOEFL itu memang bisa kita hafalkan tipe-tipe soalnya. Dan ini adalah tipe soal yang sangat sering muncul di soal TOEFL. So it means that we are going to take a look at how we do it. Untuk paragraf ini, bagaimana kita mengerjakan kalau misalnya kita ditanya, untuk apa nih? The paragraph preceding this passage most probably discusses. Jadi, you need to imagine, kalian harus membayangkan, kalau misalnya kalian membaca atau sebelum teks ini kita memiliki teks lainnya, nah teks sebelumnya itu atau teks lainnya itu akan membahas tentang apa? Nah, di sini kita hanya perlu memperhatikan satu kalimat pertamanya saja. Memang ini bisa menjadi suatu strategi atau tips trik yang dapat kalian pelajari. And then you need to understand, of course, what the sentence mean. Dan di sini disebutkan kalau misalnya another myth of the oceans concerns a Davy Jones who in folklore is a mean spirited the reign of the ocean steps. Oh my goodness, what is it? Begitu pokoknya di sini
kita di teks ini kita akan ngomongin tentang mitos, tentang Davy Jones. Nah, another myth ini disebutkan kalau misalnya pada teks yang baru ini kita akan ngomongin tentang mitos lainnya terkait Jones. Itu artinya kalau misalnya ada teks sebelum teks ini, kita juga akan ngomongin tentang mitos terkait Davy Jones yang memiliki cerita yang akan berbeda dengan cerita yang akan kita baca pada paragraf ini. So, a different traditional story untuk Yancy ini adalah pilihan yang paling tepat untuk memperkirakan teks sebelum teks ini tentang apa sih? Seperti itu. Okay, so for the second one, we are going to have to try to answer yang following. Untuk following ini, kalau misalnya kita ditanyakan topik apa sih yang akan mengikuti teks yang kita baca ini, dan di sini kita hanya perlu untuk baca kalimat terakhir pada paragraf terakhir aja. So ini adalah triknya. Kalian harus memahami satu kalimat terakhir tersebut dan mencoba mencari hubungannya pada pilihan jawaban yang ada. Dan di sini needless to say, any sailor on the seas is not so eager to take a tour of Davy Jones' locker. Jadi sailor-sailor siapapun itu yang ada di laut, atau yang berlayar di laut, itu mereka tidak cukup berani untuk what is it? Take a tour of Davy Jones' locker untuk buat ini kepoin tentang Davy Jones' locker semacam itulah. And although it might be a rather interesting trip, considering all the treasures located there. Jadi lokernya Davy Jones itu mungkin menyeramkan atau dia memiliki mitos yang cukup tidak baik mungkin, tetapi di sana sebetulnya banyak harta karun yang ada di loker tersebut. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita memiliki paragraf baru atau teks yang baru di sini, kalian harus menebak teks atau paragraf terbaru itu akan ngomongin tentang apa. Dan pastinya kita akan meneruskan informasi yang ada pada kalimat terakhir di paragraf terakhir. Di kalimat terakhir kita ngomongin tentang treasures atau harta karun ya. Sehingga kalau misalnya ada paragraf baru, kita akan ngomongin tentang apa sih harta karun yang ada di dalam loker tersebut. Jadi, pilihan jawaban A adalah pilihan jawaban yang paling tepat. Valuable. Jadi kalau misalnya ada topik baru, teks baru, paragraf baru, di paragraf selanjutnya kita akan ngomongin tentang valuable items atau treasures tadi yang berada pada bottom of the ocean. Jadi Davy Jones yang ada di bottom of the ocean tadi. Okay, so I think that it done. This is how we do it. Okay, so I need to change the color, I think, for this one. All right, this is it. Okay, so this is how we do or answer transition question correctly. Biasanya memang kita akan memiliki pertanyaan, ya udah, pertanyaannya yaitu berbunyi preceding and then following kind of question. Easy for you to remember the types of question and then how to answer it. And then I think that's it. And thank you very much for watching and listening to me carefully. And please kindly subscribe to this channel for more videos about TOEFL reading. And I will see you again in our next video. See you.